Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Febi Indriani dengan NIM 210304123 kelas 2 Rek A Manajemen 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang pengantar manajemen dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Baiklah, mari kita simak videonya. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu ada organisasi, adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang membedakannya, tujuan dari organisasi tersebut ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen terbagi menjadi dua, yaitu ada organisasi profit dan ada organisasi non-profit. Nah, organisasi profit itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Yang kedua ada organisasi non-profit, yaitu ada pemerintah, pusat, daerah, kota. Yang kedua ada lembaga pendidikan negeri. Yang ketiga ada yayasan nasional. Nah, sedangkan manajemen itu adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya organisasi. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Yang kedua, ada sumber daya informasi. Yang ketiga, ada sumber daya fisik. Yang keempat, ada sumber daya keuangan. Yang kelima, ada sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu ada planning, organizing, dan controlling, dan accounting. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan, di mana menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian, proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian, yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Yang keempat ada accounting, proses penggerakan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia sebaik bagi bisnis. Yang kedua ada manajemen pemasaran, yaitu berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga ada manajemen keuangan, yaitu memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yang diukur berdasarkan profit. Yang keempat ada manajemen operasional, yaitu menghasilkan dan memastikan produk sesuai standar yang ditetapkan dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Yang kedua, ada manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Di mana manajer ini mengelola pekerjaan manajer, yaitu berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengordinasikan, memimpin, dan mengendalikan. Keahlian manajemen. Yang pertama ada keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian dalam mengambil keputusan, keahlian konseptual, keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam manajemen global, keahlian dalam hal teknologi. Tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat puncak, tingkat menengah, tingkat pertama atau supervisi. Yang keempat ada tingkat non-supervisi. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. Kesimpulan yang didapat dari manajemen klasik.
Yang pertama ada kontribusi manajemen klasik. Itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur dan birokrasi. Yang kedua ada keterbatasan manajemen klasik, yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Peran manajer dalam organisasi, yaitu manajer, subjek dari kegiatan manajemen, merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen, individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama anggota dari organisasi dan tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa yang dilakukan manajer? Yang pertama ada manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer dalam organisasi. Manajer harus berfokus dalam inovasi dan terus kompetitif. Dalam kompetisi yang tinggi dan pengaruh lingkungan global, organisasi harus terus melakukan inovasi. Manajer terbagi menjadi 2, yaitu ada manajer fungsional dan umum. Nah, manajer umum ini itu yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian-bagian perusahaan atau organisasi dan memimpin beberapa unit bidang dari pekerjaan yang menggepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Nah, sedangkan manajer fungsional yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi yang tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan itu menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sedangkan fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama ada proses, yaitu dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, ada fungsi manajemen, yaitu di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, di mana untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan sebagai fungsi primer manajemen. Yang pertama ada organizing, actuating, dan controlling. Manajemen strategi adalah rencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan strategi. Yang pertama ada penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua analisis situasi internal dan eksternal. Yang ketiga pemilihan strategi. Yang keempat implementasi. Tingkat strategi. Yang pertama ada strategi tingkat korporasi atau corporate level strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multi ini. Yang kedua ada strategi unit bisnis atau bisnis unit strategi. Disebut juga strategi linis bisnis strategi yang dirumuskan untuk mencapai bisnis tertentu. Yang ketiga ada strategi tingkat fungsional atau functional level strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. 4. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Yang pertama ada strategi reaktif, merupakan kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif, dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif, merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada strategi proaktif, yaitu perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan, yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua ada manfaat bagi masyarakat. Kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab hal sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Yang pertama ada etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Yang kedua ada etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama ada nilai atau values, yaitu merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua ada nilai personal atau personal values, yaitu merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga ada nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal yaitu merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilaku yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental yaitu pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak. Mendirikan dan memperbarui organisasi. Yang pertama ada bisnis kecil atau small business, sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan atau entrepreneur. Yang pertama ada seseorang pelopor bisnis baru atau seseorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memperkasai perubahan produk. Yang kedua ada fungsi yang spesifik untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal serta menggunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kewirausahaan versus manajemen. Menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Manfaat kewirausahaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, dan perubahan pasar. Faktor-faktor psikologi wirausahaan. David MC Challenge 1960 yang menemukan bahwa orang yang mengejar karir semacam wirausahaan atau penjual mempunyai kebutuhan untuk berprestasi atau need achievement, kebutuhan psikologis untuk mencapai yang tinggi. Yang kedua ada orang dengan kebutuhan berprestasi lebih tinggi suka mengambil resiko, tapi hanya beralasan dan resiko seperti itu merangsang mereka berusaha lebih keras. Yang ketiga, bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan yang dengan kebutuhan akan berprestasi dengan presentasi yang lebih besar. Perbedaan manajemen dan kewirausahaan atau Ellen Fagenson, yaitu wirausaha cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan, mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan.
Faktor-faktor sosiologi. Yang pertama ada anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada untuk berhasil dalam budaya perusahaan, beberapa minoritas merasa bahwa mereka harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas, ras, etnik, atau seksual mereka. Hambatan terhadap kewirausahaan atau Karl Vesper. Yang pertama ada kurangnya konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang keterampilan teknis, kurang modal awal, kurang memahami seluk-beluk bisnis, mudah merasa puas dan tidak termotivasi, kelemahan sosial, pekerjaan terkunci borgol emas, tekanan waktu, gangguan, hambatan legal, peraturan dan birokrasi, proteksionisme, monopoli, larangan paten. Intrapreneurship, yaitu kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Entrepreneurship jelas berkaitan dengan kewirausahaan adalah kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru di dalam struktur organisasi yang sudah ada. Entrepreneurship memerlukan perhatian khusus dari manajer karena berdasarkan desain, kegiatan ini memotong dasar aktivitas organisasi yang sudah diterapkan. Manajemen sumber daya manusia yaitu proses serta upaya untuk merekrut, pengembangan, motivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Proses manajemen sumber daya manusia yang pertama ada Human Resource Planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua ada Personnel procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya programan orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat ada personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian intensif jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan sebagainya. Yang kelima ada personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia, yaitu perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualitas sumber daya manusia yang perlu bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada referensi dan refleksi dan perencanaan strategis perusahaan. Yang kedua, analisa dari kualitas tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga, analisa kesediaan tenaga kerja. Yang keempat, melakukan tindakan inisiatif. Yang kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Personal procurement, yaitu penyediaan tenaga kerja. Yang pertama ada rekrutmen, yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Yang kedua ada seleksi, yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jenis rekrutmen yang pertama ada rekrutmen internal, yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada rekrutmen eksternal, yaitu mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Personal development atau pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada on the job training, coaching, planned progression, job rotation, temporary task, performance appraisal programs of the job training, executive development programs, laboratory training, organizational development. Personal maintenance, yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Yang pertama ada kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atau prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Yang kedua ada benefit, penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat dipelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan.
Personal utilization yaitu pemanfaatan tenaga kerja, ada promosi yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dan dalam organisasi perusahaan. Yang kedua ada demosi, penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaan. Yang ketiga ada transfer, memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Yang keempat ada separasi, melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Pandangan atas keragaman dalam organisasi ada dua. Yang pertama keragaman sebagai keunggulan kompetitif, yang kedua keragaman sebagai sumber konflik. Mengelola keragaman dalam organisasi, yang pertama ada faktor individu dan peran organisasi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi pengantar manajemen. Apabila ada kesalahan dalam PowerPoint saya dan juga cara pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.